Aku memang nggak beli box bayi ya, karena memang kamar aku tuh kecil. Jadi aku belinya itu namanya, kasur bayi. Ya, kasur bayinya nggak tanggung-tanggung, karena dulu aku tuh semuanya euforia harus yang bagus, harusnya aku beli kasur bayi harganya 1,8 juta, dikasih nama Zahra. Dan tahu kepake berapa lama ibu-ibu? 1 minggu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah datang ke channel YouTube aku dan mau nontonin aku. Mudah-mudahan nonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong dong langsung di subscribe dulu, karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video yang baru. Dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah perlengkapan bayi. Jadi buat teteh-teteh semuanya nih yang sekarang, apalagi yang hamil anak pertama, biasanya euforianya beda ya. Euforianya tuh segala pengen dibeli karena menyambut anak pertama. Beda rasanya nanti pas anak kedua, tahu tuh apa yang harus dibeli sama apa yang nggak harus dibeli, apa yang penting sama apa yang nggak penting. Jadi di sini mumpung yang belum beli semuanya keperluan bayinya, mendingan tonton video ini sampai habis biar bisa ngehemat uang bulanan kita untuk mempersiapkan kehadiran si jabang bayi. Nah, terkhusus. Jadi kalau misalnya yang namanya baju-baju, kemudian skincare bayi, popok, apalagi tuh bak mandi bayi, nah yang kayak gitu-gitu boleh deh dibeli. Nah, karena yang sekarang bakal aku bahas adalah produk yang sebaiknya disewa aja, nggak usah beli, soalnya sayang kepakainya bakal bentar. Apa aja itu? Check it out. Produk yang pertama adalah box tidur bayi. Ya, terserah kalau misalnya kalian, tapi kan box tidur bayi itu penting ya. Kalau misalnya kalian semuanya tipikal ibu-ibu yang menganut budaya kayak orang barat yang memang mengharuskan anaknya tidur pisah ranjang dari kita, atau bahkan dia punya kamar sendiri sejak bayi, it's okay, berarti kalian perlu box bayi. Tapi buat kaum mama-mama seperti aku yang masih pengen anaknya tidur di sebelahnya, yang pengen masih tidur di satu kamar, box bayi itu menurut aku nggak terlalu perlu. Yang pertama, dia harus punya space yang cukup. Kalau kamar kita lumayan sempit, itu benar-benar akan bikin suasana pakpuk banget. Dan yang kedua, dia bakal nggak lama makanya. Karena apa? Karena aku juga pas anak aku lahir, aku memang nggak beli box bayi ya, karena memang kamar aku tuh kecil. Jadi aku belinya itu namanya kasur bayi ya. Kasur bayinya nggak tanggung-tanggung, karena dulu aku tuh semuanya euforia harus yang bagus, harusnya aku beli kasur bayi harganya 1,8 juta, dikasih nama Zahra. Dan tahu kepake berapa lama ibu-ibu? 1 minggu doang. Akhirnya apa? Karena di situ aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak ngeliat wajah bayi aku kan. Nah, takutnya dia gumoh lah, nggak ketahuan sama aku, atau misalnya ternyata dia ketutupan bantal nggak ketahuan sama aku kayak gitu. Akhirnya aku setiap malam ngeliatin dia kondisi tidurnya oke atau enggak, kelambunya dulu yang dilepas. Nanti lama-lama dia kan harus nenin, nanti diambil, susah, lepas lagi aja. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya memang dirasa perlu, nggak usah beli, tapi cukup disewa aja. Karena banyak banget kok sekarang ya perlengkapan sewa rental keperluan bayi, yang mana biasanya cuma kepake sekitar di 6 bulan pertama aja. Daripada mahal-mahal, mendingan disewa aja kalau box bayi ya. Yang kedua adalah boncer. You know boncer? Ya, neng begitu ya. Nah, gini, aku moderat aja. Jadi kalau misalnya memang suatu saat akan diperluin, boleh beli, tapi awalnya mendingan sewa dulu bunda. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, karena tipikal anak itu, ada anak yang memang dia nyenyak ketika ditidurkan di boncer. Ada tipikal kayak anak aku, dipegang sama kita nyenyak, disimpan di boncer, nangis lagi. Yang akhirnya aku beli boncer juga sama, baru 1 hari dipakai nggak bisa dipakai lagi. Karena apa? Tiap kali anak aku ditaruh di sana, nangis lagi dia. Nah, kalau misalnya kita nyewa dulu nih, ya misalnya, tapi aku perlu nih boncer mom, karena aku kan harus sambil ngetik, harus sambil apa, bayi aku biar bisa nimang-nimang. Oke, sewa dulu. Ya, karena di sini kita bahasnya adalah yang nggak penting buat langsung dibeli. Sewa dulu, kalau misalnya ternyata syukur-syukur bayinya oke, senang di situ, boleh beli.
Tapi aku juga kasih tahu yang namanya boncer itu nggak akan kepake lama, nggak sampai kepake 6 bulan. Bayi udah usia 3 bulan udah bisa dia ngerondang segala macam, boncer biasanya udah nggak bisa terlalu lama dipakainya lagi. Nah, jadi alternatifnya adalah kalau nggak sewa, ya udah nggak usah dipakai sekalian. Nah, kalau misalnya mau disewa, jadi nggak usah dibeli, biar hemat. Karena kalau misalnya cuma disewa sekitar 2-3 bulan, pasti uangnya akan lebih sedikit dibandingkan kita beli boncernya. Apalagi kalau misalnya niatnya beli boncernya boncer yang elektrik. Nah, itu kan harganya mahal tuh, bisa di atas 1-2 jutaan kan, bahkan ada yang sampai 5 juta sampai ke 6 juta. Nah, daripada kayak gitu, ya udah mending disewain aja. Terus yang ketiga, stroller. Nah, tapi orang-orang pasti kok stroller? Nah, dengerin dulu. Strollernya stroller newborn. Nah, aku bener-bener ngerekomendasiin moms beli stroller yang sudah dalam keadaan duduk, karena itu bakal kepake sampai ke usia 3, 4, 5 tahunan. Ya, tapi kalau strollernya newborn yang benar-benar tiduran itu paling kepakainya cuma 3 bulan aja, dan sayang apalagi kalau misalnya mom tipikal orang yang pengen strollernya itu stroller yang branded mahal atau pengen yang kokoh ya. Newborn itu biasanya di harga berapa tuh? Kalau yang ratusan ribu masih oke lah, tapi kalau sudah di atas jutaan dan itu cuma newborn aja, menurut aku sayang. Kecuali kalau misalnya mom beli stroller yang dia bisa newborn, bisa buat didudukin juga dengan kapasitas sampai ke 30-40 kilo. Nah, itu bisa tuh dibeli dari newborn. Nah, cuman kalau misalnya cuman buat newborn aja, saran aku mendingan disewain. Mendingan sewa aja. Sewa aja. Dengan catatan lagi nih, dalam 3 bulan itu apakah mom akan sering mengajak anak itu jalan-jalan keluar rumah? Jalan-jalan keluar kota. Kalau misalnya dalam 3 bulan itu tidak ada rencana untuk bawa anak kemana-mana, stroller newborn rasanya tidak terlalu penting. Ya, lebih baik disewa aja kalau memang mau. Biasanya anak-anak bayi itu kita bawa keluar sering jalan-jalan ke mall atau ke segala macam itu kan sudah di usia 3, 4, 5, 6 bulan ya. Nah, kalau kayak gitu lebih baik sewa untuk yang 6 bulan pertama ya, yang sewa stroller newborn. Baru deh moms kalau misalnya sambil nabung beli tuh stroller yang untuk batita gitu. Terus baby chair. Jadi kalau baby chair ini adalah kita ngomongin emak-emak timur ya. Kalau misalnya yang tipikalnya memang dia sudah diajarin makan sendiri di meja makan, nggak boleh kalau di luar meja makan, itu perlu. Ya, perlu tuh dalam artian ya boleh sewa juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak mama-mama kayak masih aku ngasih makannya masih sambil lari-larian gitu kan, sambil keluar jalan-jalan ke taman, baby chair itu kepake pada saat dia pasti aja. Pada saat dia masih belum bisa jalan kaki, usia 6 bulan sampai usia 8 bulan lagi ngasih makan enak-enaknya tuh. Nah, di baby chair dia masih anteng. Tapi kalau misalnya sudah dia aktif, biasanya susah tuh duduk di baby chair. Nah, tapi kalau misalnya baby chairnya kita ngomongin yang bagus pun ya, yang kita ngomongin harga-harga di berapa 800 ribu sampai ke 1,5 juta lah ya. Nah, lebih baik sewa dulu aja mom. Kalau misalnya tipikal anaknya itu memang bisa makan di kursi, boleh deh lanjut beli pada akhirnya gitu. Jadi ini adalah produk-produk yang aku rekomendasiin itu mendingan kalau mau punya nyewa dulu dibanding beli. Baby chair itu kalau misalnya yang bagus itu kan lumayan kan harganya. Nah, kalau disewa sekitar di 100 ribuan deh kalau nggak salah, 100 ribu 150 ribu per bulan. Dilihat nih anaknya bisa nggak nih makan di kursi. Nah, kalau misalnya bisa kepake lama baru deh beli. Dan yang terakhir, sekarang yang terakhir ya, yang sebaiknya disewa aja. Kalau ini mah udah mentok beneran harus ya, aku tidak menyarankan pada akhirnya dibeli, yaitu adalah mainan-mainan yang mahal yang gede ya. Mainan-mainan yang mahal yang gede apa aja? Perosotan, alat jungkat-jungkit, rumah-rumahan yang sering kita lihat di playground. Nah, itu aku pernah tuh ya kalap, aku beli satu rumah seperti itu. Itu mending kalau misalnya anaknya seneng dimainin selama 3-6 bulan. Yang ada apa? Anak bosenan. Jadi kalau dulu aku tuh tiap bulan sewa mainan rental mainan, tiap bulan ganti. Gitu, karena kan kalau mainan yang jungkat-jungkit, perosotan, ada juga yang climbing, apa segala macam, itu kan gede-gede tuh ya. Selain itu makan tempat, kebayang nggak ketika anak kita sudah usia 2-3 tahun yang lebih senang main sepeda, lebih senang main boneka, lebih senang keluar rumah atau apa segala macam, itu mau disimpan di mana? Ya, penuh itu nanti gudangnya. Nah, mainan-mainan mahal seperti itu, yang besar-besar seperti itu, lebih baik sewa aja. Bisa ganti-gantian, tiap 2 minggu sekali, tiap 1 bulan sekali bisa ganti-ganti, dan itu jauh lebih hemat.
Oke, segitu dulu ya karena durasi. Jadi ada 5 item nih produk yang menurut aku sebaiknya disewa aja daripada beli. Jadi bukan berarti tidak boleh dibeli atau nggak perlu gitu ya, nggak perlu nih gitu. Nah, itu adalah produk-produk yang mahal tapi jangka durability pemakaiannya itu nggak terlalu lama dipakai sama anak kita. Jadi lebih baik uangnya dihemat dengan cara disewa aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.